pagi anak-anak. Pagi Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, baik, bagus. Ya, ketemu lagi kita hari ini. Hari ini Ibu akan mengajarkan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia IPA tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 tentang teks eksplanasi. Ya, sebelum kita mulai, kami mau minta anak-anak semua berdiri, lalu kita akan mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa. Doa bersama yang dipimpin oleh salah satu teman. Siapa yang bisa memimpin doa? Angkat tangan. Silakan. Semuanya menghadap ke depan dulu. Ya, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Ya, sebelumnya Ibu ingin mengecek anak-anak punya kehadiran dulu. Apakah hari ini semuanya hadir dengan absen ya? Aditya, hadir. Adio, Amen, Amen. Alvino, Adiba, Alvaro, Dio, Isel, Gabriela, Joshua, Junior, Kesia, Loren, Julio, Julio sama ya, Eliska, Marcenda, Michael, Neke, Tira. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang Ibu meminta semuanya berdiri kembali. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita akan menyanyi salah satu lagu nasional. Anak-anak mau menyanyi lagu apa? Kalau pertemuan yang kemarin sudah Indonesia Raya toh, kali ini? Lihat bendera kita. Lihat bendera kita. 2, 3. Lihat bendera kita, merah putih, berkibar di udara dengan gembira. Merah berarti maju, putih dan suci. Itulah lambang kita.
membaca sedikit dari materi yang kemarin Ibu Guru sampaikan? Sudah? Ya, baik. Sekarang sebelum Ibu Guru menampilkan materi pembelajaran, Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran untuk anak-anak ketahui. Ya, perhatikan di depan juga sudah ada tujuan pembelajaran yang sudah tampil, Ibu Guru sudah tampilkan pada saya di papan tulis. Perhatikan tujuan pembelajaran. Ibu Guru baca yang pertama. 1. Setelah membaca teks penggunaan benda konduktor dan isolator, siswa mampu menemukan kata kunci dalam bacaan dengan tepat. 2. Setelah menemukan kata kunci dalam teks penggunaan benda konduktor dan isolator, siswa mampu menyajikan kata kunci dalam bentuk tabel dengan benar. Yang ketiga, setelah menyajikan tabel kata kunci teks penggunaan benda konduktor dan isolator, siswa mampu menilai informasi penting dalam bacaan dengan tepat. Yang keempat, setelah menilai informasi penting dalam teks penggunaan benda konduktor dan isolator, siswa mampu mendesain informasi penting dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Yang kelima, setelah melakukan kegiatan percobaan, mengidentifikasi bahan-bahan yang bersifat konduktor dan isolator, siswa mampu mengkategorikan bahan-bahan yang bersifat konduktor dan isolator dengan benar. Yang keenam, setelah mengkategorikan bahan-bahan yang bersifat konduktor dan isolator, siswa mampu membuat laporan hasil identifikasi benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator dengan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi proses belajar kita hari ini harus mencapai 6 tujuan di depannya. Jadi anak-anak bisa setelah membaca teks, anak-anak bisa menemukan kata kunci. Pertama ya, kata kunci dalam teks yang nanti sebentar Ibu Guru akan buat dalam LKPD yang akan dibagikan kepada anak-anak bekerja. Yang kedua itu, setelah anak-anak menemukan kata kunci, anak-anak bisa menyajikan kata kunci tersebut dalam tabel. Jadi temukan dalam teks bacaan dulu di tiap paragraf, baru masukkan dalam tabel. Ya, lalu yang berikut setelah masukkan dalam tabel, anak-anak bisa menyajikan tabel tersebut atau mempresentasikan hasil tersebut. Yang berikut setelah dari menyajikan pada tabel, anak-anak juga harus menemukan informasi penting pada teks. Informasi penting pada teks yang Ibu Guru sudah tampilkan sebentar nanti, Ibu Guru akan tampilkan. Di sana bisa mencari informasi penting yang tertera dalam teks. Yang berikut, yang kelima, anak-anak dapat mengidentifikasi bahan-bahan yang bersifat konduktor. Bahan-bahan apa-apa saja untuk konduktor dan isolator. Dan lalu yang terakhir, mengkategorikan bahan-bahan tersebut dan membuat laporan. Ya, itu tujuan pembelajaran yang hari ini harus kita capai. Sekali lagi, buku ini memotivasi kita sekalian. Anak-anak siap belajar? Siap, Guru. Semangat? Siap, Guru. Oke, semangat ya. Ya, Ibu Guru akan menampilkan materi. Perhatikan. Di depan ini ada gambar ya, ada berbagai macam gambar. Yang pertama, gambar apa ini? Selimut dan jaket. Selimut
Ingat yang tadi guru sudah tampilkan pertama, harus ingat ya, itu gambar-gambar apa tadi, ada selimut, apa lagi? Ya, apa lagi? Berikut apa lagi? Ya, apa lagi? Kemudian oke, anak-anak punya orang lain tetapi yang sebentar yang guru tampilkan di depan ini sama dengan apa? Panci. Kalau yang ini selimut. Oke, anak bisa lihat dengan baik. Selimut dia dikategorikan sebagai bahan apa itu? Isolator. Kalau panci? Baik, bagus sekali. Nah, guru ingin menyampaikan bahwa konduktor, siapa yang sudah tahu? Konduktor itu dia merupakan bahan yang bagaimana? Bahan-bahan konduktor seperti apa? Dia tergolong dalam besi, aluminium, tembaga. Oke, baik. Apa lagi? Seng. Apa lagi? Kuningan. Apa itu? Oke, bagus, bagus sekali. Kalau isolator dia berbahan apa? Plastik. Bagus. Apa lagi? Kain. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak dulu. Ya. Sebelum ibu jelaskan, anak-anak sudah tahu. Bagus sekali. Nah, sekarang yang ingin ibu guru sampaikan, sebentar anak-anak akan diminta untuk ibu akan menyajikan teks bacaan di depan, lalu anak-anak diminta untuk mencari tahu konduktor dan isolator yang terdapat dalam teks, kemudian dibuat dalam tabel, diangkat masing-masing pada paragraf. Ada terdiri dari beberapa paragraf, anak-anak bisa lihat nanti. Nah, sebelum itu ibu guru tampilkan dulu teksnya. Perhatikan di depan. Hari ini kita belajar tentang materi teks eksplanasi. Yang perlu adalah tahu. Perhatikan di depan. Ibu guru jelaskan dulu. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana suatu keadaan bisa terjadi dan bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya agar pembaca memahami fenomena yang dibahas. Ciri-ciri khusus teks eksplanasi adalah, anda bisa bantu ibu untuk baca sama-sama. 1, 2, 3.
memegangnya. Pada panci yang ada dia punya bagian isolator yang ketika kita pegang tidak panas. Itu ada di mana? Panci punya apa? Misalnya apa? Punya pegangan di mana? Di pinggir. Ya bisa. Kalau itu dia menggunakan apa? Kalau dia punya pinggir pakai apa? Apa di pinggir? Plastik. Betul kata dia, plastik toh. Selain dia punya pinggir atau dia punya pegangan, ada di dia punya mana lagi? Misalnya panci pakai penutup. Penutup toh? Dia punya kepala penutup. Ada toh? Ada. Kalau ada plastik berarti kita bisa pegang penutupnya, toh? Ketika sementara masak makanan, terus kita mau melihat apakah makanan itu sudah masak atau belum, berarti otomatis kita harus memegang penutup dan membukanya, kemudian melihat, betul atau tidak? Jadi kalau dia sudah masak, berarti kita harus mematikan kompor atau mengangkatnya supaya dia jangan hangus. Yang berikut, paragraf yang ketiga, oven. Perhatikan, oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Oven dibuat menggunakan bahan-bahan konduktor yang baik seperti aluminium. Pernah lihat oven? Pernah lihat oven? Dan di rumah ada oven mana? Katakan. Oke, baik. Berarti sudah banyak yang melihat oven. Ya, dengan bahan konduktor tersebut diharapkan panas yang berasal dari kompor tidak akan keluar hingga dapat mematangkan kue atau masakan apapun yang diproses di dalamnya. Bentuk oven yang tertutup bermaksud untuk memerangkap panas dan mematangkan makanan secara merata. Kalau oven kebanyakan digunakan itu kalau umat Muslim waktu Lebaran, toh? Yang Muslim mana? Waktu Lebaran, Mama bikin apa? Kue. Yang Kristen mana? Yang Kristen? Waktu apa itu? Waktu Natal. Waktu Natal Mama bikin kue. Ya, bagus. Berarti semua sudah bisa melihat oven. Oven juga sama seperti panci. Kalau ditutup, kemudian ditaruh di kompor yang apinya menyala, berarti dia akan menyimpan panas. Panas yang mengakibatkan dapat mematangkan kue. Ya. Lanjut kemudian dari teks yang tadi Bu Guru sudah tampilkan, teks di depan. Kemudian dari gambar yang tadi juga Bu Guru sudah tampilkan. Ingat tadi ada banyak gambar ya. Ada konduktor banyak gambar. Kemudian isolator juga banyak gambar yang tadi Bu Guru sudah tampilkan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini adalah LKPD kepanjangannya adalah lembar kerja peserta didik. LKPD
Baik, kelompok 3 siapa? Ino, ketua kelompok 3, kelompok 2. Adit, kelompok 1. Iti, ya Iti. Jadi ketua kelompok siap, lalu teman-teman yang lain silakan mengerjakan membantu ketua kelompok. Oke, kerja dimulai. Diskusi, perhatikan saya selalu sampaikan kepada ketua kelompok apa yang mau ditulis. Tulis saja banyak-banyak yang mau ditulis informasi di depan. Yang pertama, anak-anak membaca paragraf, kemudian mengisi. Di situ diminta pada petunjuk LKPD. Coba baca. Ino baca petunjuk LKPD bagian A. Baca kuat, berdiri lalu baca kuat. Bagian A, berdiri, Ino. Siswa dapat mengidentifikasi teks bacaan dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan kata kunci yang ada pada teks eksplanasi dengan percaya diri. 3. Siswa dapat menentukan kata kunci dari teks eksplanasi secara tertulis dengan tepat. Ya, bagus. Yang berikut. Isi. Kamu ketua kelompok? Oke. Mana? Baca bagian B. Semua dengar ya. B. Baca teks dengan benar. 2. Apakah kalian telah mengetahui kata kunci dari sebuah teks eksplanasi? 3. Carilah kata kunci pada setiap paragraf yang ada pada bacaan tersebut. 4. Tuliskan kata kunci yang sudah kamu temukan pada tabel kejadian 1 di bawah ini. 5. Jika mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya pada guru. Oke, jika mengalami kesulitan kalian bisa bertanya pada ibu guru. Sekarang kelompok berdiskusi mengerjakan LKPD-nya, menulis paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf 3, masing-masing kata kuncinya ya. Kata kunci dari paragraf tersebut, kemudian kumpulkan informasi pada teks di depan, lalu dituliskan pada peta pikiran. Peta pikiran dapat dituliskan di bagian belakang, perhatikan di bagian belakang. Bagian di belakang LKPD-nya. Oke? Anak-anak kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 boleh menulis peta pikiran di bagian belakang. Ya, informasi yang dikumpulkan dituliskan dalam bentuk peta pikiran. Mulai bekerja, teman-teman yang lain berdiskusi, silakan memberikan informasi bagi ketua kelompok. Sebentar setelah selesai, anak-anak bisa mempresentasikannya, ketua kelompok masing-masing maju di depan. Kerja. Paragraf, kemudian peta pikiran. Ya, tulis sebanyak-banyaknya informasi apa yang didapat itu boleh tulis banyak di bagian belakang dalam bentuk peta pikiran. Tambahkan informasi sesuai gambar yang tadi dan juga teks ya. Gambar-gambar apa yang tadi guru tampilkan pertama itu ada banyak yang mengandung bahan konduktor, toh? Ada setrika. Apalagi setrika itu ada 2 jenis. Ada yang dia besi, toh? Kemudian ada juga yang tapi tetap dia punya isolatornya harus ada, toh? Supaya bisa memegang. Isolatornya bisa kayu,
Oke, ketua kelompok. Tulis informasi dan kata kunci di dalam tabel yang menurut anak-anak yang tepat. Yang lain berikan informasi pada teman yang belum sampaikan anak-anak punya pendapat. Kemudian kelompok masing-masing siap-siap untuk menanggapi. Semua kelompok harus menanggapi. Kalau kelompok yang lain punya belum sesuai seperti kamu punya, kamu bisa menanggapi, ya, bisa menanggapi atau memberi masukan, memberi tanggapan bahwa kelompok lain punya belum sesuai dengan apa yang dikerjakan atau apa yang dimaksud. Nah, ayo tulis sebanyak-banyaknya. Jadi sebentar kelompok dua siapa yang mau baca di depan? Tarik. Ya. Kelompok satu, 2 orang mana yang mau maju? Aku sendiri. Kamu bisa nanti kalau dia. Ada bilang siapa yang maju? Siapa yang mau maju? Siapa yang maju? Suara tarik. Ya. Lalu dia dulu. Ya. Sedikit lagi sudah boleh dikumpulkan untuk dipresentasikan. Perhatikan teks yang di depan baik-baik, lalu informasi apa yang ada dalam teks itu diselidiki dan dikumpulkan. Ya, anak-anak, silakan kalau sudah selesai, ibu nanti akan memberikan kesempatan bagi tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Dan yang pertama ibu kasih kesempatan kepada kelompok satu, tepuk tangan untuk
selimut berfungsi sebagai isolator dan merangkap udara. Paragraf kedua, panci yang terbuat dari logam merupakan komputer atau sangat panas. Paragraf ketiga, oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara produksi. Informasi penting yang kami angkat dari masing-masing paragraf adalah paragraf pertama, beberapa benda yang mempunyai cara kerja yang serupa sebagai isolator, yaitu kayu, kain, plastik, dan sarung. Paragraf kedua, panci juga ada bagian yang merupakan isolator yang memungkinkan seseorang. Paragraf ketiga, bahan-bahan konduktor yang baik seperti aluminium dan mangan bahan konduktor tersebut panas yang berasal dari Kelompok 1 siapa yang tulis? Siapa yang tulis hasil? Ya, sekretaris berarti kamu ketua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 sebentar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, tepuk tangan. Jadi hasil yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, ada kelompok yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Kelompok 2 bagaimana menurut kelompok 2? Hasil yang disampaikan oleh kelompok 1 bagaimana? Sudah jelas? Menurut kelompok 2 sudah jelas. Kalau kelompok 3? Oke, sudah jelas. Berarti tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang berikut kelompok 2 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 2. Kami akan membacakan kata kunci yang kami dapatkan. Kata kunci paragraf pertama, selimut berfungsi sebagai isolator dan menangkap udara sehingga tidak mengantarkan panas keluar dari tubuh. Kata kunci paragraf kedua, panci yang terbuat dari logam merupakan konduktor atau pengantar panas yang baik. Kata kunci paragraf ketiga, oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan secara konduksi. Informasi penting yang terdapat pada tiap-tiap paragraf adalah: pertama, benda-benda yang mempunyai cara kerja yang serupa sebagai isolator adalah jaket, sarung tangan, kaos kaki, selimut. Paragraf 2, pada panci juga ada bagian yang merupakan isolator yang memungkinkan seseorang tidak akan kepanasan ketika dihidangkan. Paragraf ketiga, bentuk oven yang tertutup bermaksud untuk menangkap panas dan mematangkan makanan secara merata. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2 tepuk tangan. Sekarang ibu mau tanya kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana? Mau menanggapi apa yang disampaikan kelompok 2? Mau? Oke? Oke, silakan. Kelompok 1 berdiri, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 mau menanggapi apa yang disampaikan. Silakan. Menurut kami, apa yang dimaksudkan oleh kelompok 2 sudah sesuai dengan kata kunci yang Ada kunci yang diberikan, disampaikan. Dituliskan.
Ditemukan. Oh, ditemukan. Oke. Narasi yang dibuat pada kita. Oke, menurut jadi dia mendapat kelompok dua, kelompok satu mendapat kelompok dua, tapi menurut kelompok satu apa yang disampaikan oleh kelompok dua sudah sesuai dengan kata kunci yang ditemukan dan juga informasi yang dikumpulkan pada peta apa? Pikiran. Tepuk tangan untuk kelompok satu dan kelompok dua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok kerja. Kata kunci dari setiap paragraf adalah satu, selimut berfungsi sebagai Dengan yang bermain di situ dan dengan rangka udara sehingga tidak menghasilkan panas keluar dari tubuh. Dua, panci akan mengantarkan panas pada makanan yang dimasak. Tiga, oven dibuat menggunakan bahan-bahan konduktor yang baik seperti aluminium. Paragraf pertama, benda-benda yang disebut isolator adalah jengking, sarung tangan, selimut, kaos kaki. Panci. Paragraf kedua, panci merupakan alat konduktor, namun panci juga memiliki isolasi. Paragraf ketiga, bentuk oven yang tertutup termaksud untuk merangkap panas dan mematangkan makanan secara merata. ya, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Ya, perhatikan. Tadi Ibu Guru melihat bahwa kerjasama dalam kelompok masing-masing dalam mengerjakan LKPD ini sangat baik. Contohnya tadi pada kelompok satu, siapa yang menulis? Ini yang menulis teman yang satu yang membacakan, yang satu itu berarti ada kerjasama yang
Setelah selesai menulis itu, saudara tuliskan saja. Dan teman-teman yang lain sampaikan untuk ketua kelompok supaya ketua kelompok tulis apa yang disampaikan, dimasukkan oleh teman-teman. Ada masukan-masukan itu ketua kelompok harus perhatikan lalu menulis apa yang teman sampaikan. Itu namanya kerjasama yang baik antara tiap kelompok. Ya, sambil berpikir Ibu Guru minta kita berdiri ice breaking sekali dulu. Ya, semua berdiri. Lalu yang nomor-nomor saja untuk meregangkan tangan kita, otot kita yang sedang kaku. Kita bernyanyi satu lagu. Semuanya tahu tidak? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, tahu? Ya, sama-sama kita bernyanyi. 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau petik jari, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk jari. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore! Ada tangan. Kalau sudah selesai, jangan lupa tulis nama kelompok lalu buku.
lalu anak-anak akan menulis rangkuman. Ya, silakan menulis materi yang tadi sudah Guru tampilkan sebagai catatan yang akan dipakai untuk belajar. Masing-masingnya untuk menulis materi ini atau kesimpulan ini harus masing-masing orang. Ya, anak-anak sudah selesai? Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan soal-soal sebagai bentuk evaluasi untuk anak-anak punya setiap kegiatan tadi yang sudah kita lakukan. Nah, kalau sudah selesai bukunya di catatannya digunakan dulu lalu kerjakan soal-soal. Ya, silakan kerja 5 menit. 5 menit ya.
Oke, silakan duduk. Ya, baik. Nanti guru akan memeriksa punya hasil kerja. Kemudian yang terakhir dari semua yang disampaikan, kembali ketika anak-anak balik ke rumah, ketika anak-anak pulang sebentar, ada tugas yang akan harus anak-anak kerjakan. Yaitu silakan melihat di sekitar anak-anak sekalian di lingkungan benda-benda apa saja yang tergolong isolator dan kotor. Dan kemudian dibuat di dalam tabel seperti yang tadi ya, tabel seperti yang tadi. Konduktor pertama, kemudian yang kedua isolator, bahan-bahan konduktor, bahan-bahan benda-benda yang termasuk konduktor dan benda-benda yang mengandung isolator. Ya, itu adalah tugas yang harus anak-anak kerjakan. Sampai di sini, dari apa yang sudah Ibu Guru sampaikan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang materi dari semua yang tadi Ibu Guru sudah jelaskan? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan, supaya Ibu Guru bisa jelaskan. Kalau tidak ada lagi, berarti Ibu Guru rasa anak-anak sudah memahami apa yang Ibu Guru sampaikan, dan jangan lupa pulang mencari tugas yang sudah Ibu Guru berikan tadi, Ibu Guru sampaikan tadi. Ya. Setelah menulis cakupan selesai, sekarang siap masing-masing perhatikan buku masing-masing, bereskan buku masing-masing. Kalau kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran siang. Pandangan ke depan. Semuanya pandangan ke depan. Tadi yang sudah memimpin kita dalam doa untuk memulai pelajaran itu perempuan. Sekarang bagian laki-laki. Ketua kelas mana? Nah, ketua kelas silakan. Perhatikan sikap berdoa, sikap berdoa. Yang Muslim bersikap berdoa yang sama juga dengan yang Nasrani atau yang Kristian. Suara kuat. Doa.
Mulai. Selamat siang. Sama-sama. Ya, hati-hati perhatikan tas masing-masing, buku masing-masing.